Kita hari ini 200 hari Pak Prabowo. Silakan bisa ditampilkan teman-teman. Nah, ini presentasinya. Prabowo dan Gibran, Leadership and Progress. Kita akan melihat, mengevaluasi. Tadi di lantai 35 ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Ini nanti presentasi isinya apa aja nih? Apa cuma ada evaluasi atau ada solusinya enggak? Kalau saya kasih solusi, saya udah jadi menteri ya Pak Prabowo sekarang. Jadi nanti agak-agak dihemat-hemat dikit nih. Jadi supaya nanti dipanggil ke istana, cerita langsung solusinya bagaimana. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke preview sedikit ya. Mengenai 100 hari Prabowo yang pertama. Sebelum kita masuk ke second 100 days, ini the first 100 days. Nah, sebagaimana yang kita lihat di sini, ya, Pak Prabowo ini dalam 100 hari pertamanya itu menghabiskan 30 hari di luar negeri. 30 hari dengan total kunjungan itu 9 negara. Ini kita bisa lihat petanya, nanti kita bisa share juga ke teman-teman Bapak Ibu sekalian setelah selesai acara ini akan kita blast, mungkin besok pagi. Nah, dengan 30 hari berkunjung ya, dapat 19,5 billion US dollar. Ini menjadi penting sekali, kenapa? Karena kalau kita lihat Pak Prabowo pingin pertumbuhan ekonomi kita 8%. Nah 8% pertumbuhan ekonomi itu butuh berapa banyak duitnya? Nah dari perhitungan kami, untuk mencapai 8% pertumbuhan ekonomi for the next 5 years, at least we need 10.000 triliun rupiah. Nah 3.000 triliun rupiahnya itu berasal dari dalam negeri, sementara 7.000 triliunnya itu berasal dari luar negeri. Makanya penting sekali anjang sana Pak Prabowo ke beberapa tempat ini sudah mendatangkan komitmen investasi 19,5 billion US dollar. Dan ini merupakan salah satu penanda bahwa kabinet ini adalah kabinet yang sangat outward looking, sangat melihat keluar dengan patronnya 1.000 teman, terlalu sedikit satu musuh terlalu banyak. Nah, apa yang terjadi dengan 100 hari yang kedua, the second 100 days, apa yang terjadi? Apakah Pak Prabowo masih mengikuti trennya di 100 hari yang pertama? Ternyata setelah menghabiskan waktu di 100 hari pertama dengan 9 negara, menghabiskan 30 hari di luar negeri. Kita melihat di sini jumlah kunjungannya berkurang di 100 hari yang kedua, cuma 10 hari dan 6 negara. Di situ ada kebanyakan mayoritas itu kunjungan ke Timur Tengah, termasuk salah satunya berkunjung ke Jordania, ketemu Raja Abdullah, merupakan teman lamanya Pak Prabowo. Hah? Mana? Sini. Oke, ya saya mau muter-muter nggak apa-apa, boleh nggak? Ya. Nah, di sini menghasilkan berapa? 28 MOUs, perjanjian, dan juga ada investasi komitmen 2 billion US dollar dari Qatar. Nah, tapi kalau kita lihat ya, ternyata dalam perjalanannya itu, kalau dibandingkan dengan 100 hari pertama tidak terlalu banyak ke luar negeri. Nah kalau kita lihat lagi, kita telah lagi, ternyata second 100 days Pak Prabowo itu lebih banyak dihabiskan di dalam negeri. Banyak sekali kegiatannya nih. Jadi di tanggal 10 Februari ini kita yang beberapa yang highlight penting ya. Melaunch Free Nutritious Meal Program. Loh kok hilang nih? Free Nutritious Program itu 10 Februari, makan bergizi gratis. Terus highlight yang berikutnya, kan banyak yang dilakukan ya. Highlight yang berikutnya itu menginaugurasi Danantara pada tanggal 24 Februari 2025. Kemudian di hari ke-129, 26 Februari, melaunching Bullion Bank. Kemudian di hari ke-171 di bulan April, tanggal 9 sampai 14 April, barulah dimulai kunjungannya ke luar negeri lagi ke Middle East Tour ya. Middle East Diplomatic Tour dan seterusnya sampai tanggal 2 Mei 2025. Nah dari beberapa highlight ini mungkin kalau kita bicara mengenai MBG, makan bergizi gratis, itu
ada tambahan anggaran dari sebelumnya 71 triliun itu kemudian menjadi 171 triliun rupiah. Kemudian dari inaugurasi Danantara ini juga kita banyak melihat nanti yang saya akan sampaikan di slide-slide terakhir bahwa Danantara ini kemudian menghadirkan juga tokoh-tokoh yang seharusnya mampu menarik investasi. Kita lihat apa yang terjadi dengan Wakil Presiden. Nah ini juga banyak ternyata. Yang kita highlight ini ada lapor Mas Wapres. Terus kemudian ada video tentang bonus demografi. Ya kalau kita lihat sih sebenarnya dibandingkan dengan Pak Prabowo sebenarnya kalau dari sisi kegiatannya ya sama lah mirip-mirip ya. Cuma memang ya belum terlalu signifikan ya kayaknya peran Pak Gibran ini mungkin ya menjadi support dari Pak Prabowo. Kalau kita bandingkan lagi ya di performa ya market terutama untuk first 200 days itu memang kalau kita lihat kemarin diwarnai oleh 2 kali trading halt. Nah di sini kalau kita lihat di 200 hari pertama itu kalau kita hitung itu 12% dropnya. Tapi ternyata Pak Prabowo bukan yang paling jelek, ternyata Pak Jokowi itu jauh lebih jelek lagi, terutama yang di second term ya, 25% dropnya. Ini ya ada beberapa peristiwa yang mungkin kemudian menjadikan kenapa GCI kita atau indeks ini menjadi drop ya sedemikian signifikan. Kalau kita lihat di bulan Januari sampai Februari itu yang membuat market itu tertekan salah satunya adalah karena kalau menurut kami itu masalah komunikasi ya. Bagaimana di bulan Januari Inpres 1 2025 tentang efisiensi anggaran itu banyak dimaknai sebagai pemotongan anggaran. Ya, saya pernah diundang oleh salah satu dubes dari negara di Eropa, negara barat. Dia bertanya kepada saya, bagaimana keadaan budget cut Anda? Padahal sebenarnya Inpres itu bukan berbicara mengenai budget cut, tapi budget reallocation. Sehingga mispersepsi ini yang kemudian membuat foreign funds melihat Indonesia sepertinya ya tidak menarik karena sumber pertumbuhannya itu relatif terbatas. Kalau kita lihat memang betul sekali tahun 2024 itu pertumbuhan belanja pemerintah itu 6,6%, di mana pertumbuhan ekonominya di tahun lalu itu 5,05%, tapi pertumbuhan spending pemerintah 6,6%. Makanya ini menjadi krusial ketika belanja pemerintah itu diartikan lebih sedikit dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, ini masalah komunikasi. Terus berikutnya tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana fenomena tarif Trump di tanggal 2 April itu diumumkan dan itu juga membuat shock yang cukup signifikan kepada tidak hanya market di Indonesia tapi juga market global. Nah, implikasi yang lainnya tentunya juga ketika market tertekan dari sisi ISG kita juga melihat bagaimana rupiah juga under pressure. Tapi sekali lagi ternyata bukan yang paling buruk ya. Jokowi first term itu bahkan depresiasinya lebih tinggi lagi 9,5%. Sementara Pak Prabowo mungkin terbantu oleh rebound yang kita alami terakhir kali terkait dengan keadaan rupiah. Nah salah satunya memang dipicu oleh foreign exchange reserve kita yang terakhir kondisinya 157 billion US dollar. Dan menurut hitungan kami yang kemudian kami kasih note kepada teman-teman dan juga saya secara pribadi memberikan note dan saran kepada Bu Destri yang entah note saya dibaca atau enggak. Tapi yang jelas waktu itu yang kita sarankan adalah ketika rupiah waktu itu di level 16.800 sampai 16.900, hitungan kami kalau kita bisa mengintervensi ya, Bank Indonesia bisa melakukan intervensi 2 sampai 5 billion US dollar dari April ke Mei, itu bisa membawa rupiah ke 16.400, 16.500. Yang mana itu adalah nilai rupiah kita sekarang. Tapi heads up bahwa rupiah itu fondasinya mungkin masih agak fragile karena ya kalau kita bicara rupiah berarti kita bicara fondasi current account deficit yang mungkin saja akan melebar dengan keadaan tarif Trump ini. Nah, salah satu program yang tentunya menarik ya yang kita bisa lihat di sini adalah makan bergizi gratis. Di sini
plan awalnya adalah sebagaimana yang saya sampaikan tadi adalah 71 triliun rupiah dengan target awal 17,9 juta orang penerima manfaat. Nah kalau kita bagi itu estimasinya berarti itu sekitar proporsinya 16 ribuan lah, 16.527. Kemudian di first 4 months of 2025, ini di 4 bulan awal, itu kita juga melihat ada potensi ya peningkatan. Nah itu sampai kalau kita hitung-hitung per milnya 8.700. Terus sampai tahun 2025 estimasinya 82,9 juta penerima manfaat dengan budget 171 triliun dan ongkosnya per mil menjadi 8.595 kita estimasikan. Apakah bisa tercapai nih 82,9 juta penerima manfaat? Padahal di sampai 4 bulan pertama ini baru 3,3 juta orang. Bisa nggak? Nah ya tergantung kapasitas fiskal kita. Karena ada permasalahan dari sisi revenue ya. Revenue kita ada potensi shortfall antara 150 sampai 200 triliun menurut hitungan kami. Dan kalau misalnya masih terus dipaksakan ini excessive spendingnya bisa jadi defisitnya mencapai 3% atau lebih. Ya mudah-mudahan ada potensi penerimaan tambahan ya di jelang kuartal 2 sampai kuartal 3 karena kalau kita bandingkan di kuartal 1 kita kehilangan di bulan Januari karena sistem Cortex-nya itu punya masalah ya sehingga di Januari itu penerimaan pajaknya drop 40%. Nah makanya kalau kita lihat sampai di bulan Februari itu penerimaan negara itu drop 20%. Sampai bulan Maret pun masih drop ya sehingga defisit kita per Maret itu sudah kalau tidak salah sudah 100 triliun rupiah. Padahal di kuartal 1 tahun lalu sebenarnya masih positif ya. Ini sekali lagi masalahnya lebih ke arah potensi dari revenue yang relatif terbatas. Oke, berikutnya kita bisa melihat ya ada juga program terusan ya dari presiden yang sebelumnya yaitu IKN. Nah IKN ini kan ekspektasinya 541 triliun ya anggarannya sampai tahun 2045. Nah sementara kalau kita lihat anggaran infrastruktur secara umum memang masih meningkat ya. Tapi kalau kita zoom in ke dana buat IKN itu di tahun ini 2025 ekspektasinya cuma 13 triliun rupiah. Itu drop 72,3% dari posisi awalnya di tahun 2025 adalah 48 triliun karena ada pemotongan anggaran ya. Jadi sebenarnya bukan pemotongan tapi realokasi anggaran. Harapannya supaya sektor swasta bisa berperan lebih signifikan. Tapi ya kita lihatlah gimana nanti peran swasta itu definisinya seperti apa. Tapi yang jelas kalau kita rata-ratakan dari tahun 2022 sampai tahun 2025 rata-rata spending untuk IKN 22 triliun rupiah. Nah kalau kita ikut pattern awal total spending yang diharapkan untuk IKN itu 541 triliun rupiah. Berarti kalau kita rata-ratakan antara tahun 2022 sampai tahun 2045 itu posisinya rata-rata 23,5 triliun rupiah. Jadi kalau pakai konsep setengah gelas penuh maka ini sebenarnya nggak jauh-jauh banget ya. Secara average itu mungkin nggak jauh-jauh banget. Dari 20 triliun ke 23 triliun ya. Secara average harusnya masih bisa, harusnya masih on the right track. Harusnya, tapi kita juga melihat kalau mau berhasil harusnya ada aktivitas front loading di mana aktivitas atau perbelanjaan terbesar adalah di posisinya 5 sampai 10 tahun pertama. Ya, let's see lah bagaimana kelanjutan dari IKN ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah investasi atau rencana investasi, launching investasi yang tentunya yang tidak kalau kita bicara mengenai investasi yang paling penting dalam hal ini adalah kita bicara mengenai Danantara, Daya Anagata Nusantara. Nah ini kita ada beberapa numbersnya. Jadi untuk Danantara itu ada 21 directors, kemudian sudah berencana untuk menggunakan 59 triliun dari total dividen dari terutama dari big SOEs bank.
Himbara. Terus kemudian ada fakta lain yang menarik bahwa Danantara ini diharapkan akan menyentuh 1 triliun US dollar. Ini disampaikan Pak Prabowo dalam meeting di tanggal 18 April 2025. Sebelumnya itu 900 billion US dollar atau sekitar 14.000 triliun. Nah itu mungkin coba digenapi menjadi 1 triliun US dollar karena terakhir juga saya dengar GBK juga dimasukkan ke dalam perhitungannya sehingga harapannya juga bisa menyentuh 1 triliun US dollar tadi. Di tahun 2025 harapannya akan ada 100 triliun sumbangan dividen ya, potensial dividen terhadap Danantara yang akan kemudian dikelola kembali. Meskipun downside risk-nya adalah ketika dividen itu dipakai di Danantara, berarti ada potensi penerimaan negara yang berkurang dong. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa potensi shortfall dari revenue adalah 150 sampai 200 triliun rupiah. Dan dengan demikian, maka kalau ada potensi yang lain pengurangan dividen atau sumbangan dividen terhadap APBN, berarti PNBP, penerimaan negara bukan pajak, itu mungkin ada potensi berkurang antara 80 sampai 100 triliun rupiah. Nah ini juga ada potensi pelebaran defisit yang mungkin harus diwaspadai pemerintah ya kalau kita berbicara mengenai potensi shortfall atau tidak tercapainya potensi penerimaan negara. Nah kita lihat ini ada nama-nama di Danantara, Pak Presiden sebagai pemegang saham salah satunya, dan ada Supervisory Board, Dewan Pengawas, Pak Erick Thohir dan Pak Mulyaman Hadad. Ada Advisory Board, dua mantan presiden, Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono, dan ada Advisory Council, ada Ray Dalio, Helman Sitohang, Jeffrey Sachs, Chapman Taylor, Thaksin Shinawatra. Ini dan in total kita melihat juga ini ada nama-nama ya Danantara, nanti kami akan juga serahkan ya kepada bapak-bapak sekalian. Yang juga menarik launching berikutnya yang terkait dengan investasi ini ada Bullion Bank. Nah Bullion Bank ini juga menarik karena kalau kita melihat atau refresh memori dulu tahun 1988 ada paket Oktober 88 itu yang kemudian membuat semacam perubahan perilaku di mana dulu orang-orang menyimpan uang di bawah bantal, tapi dengan paket liberalisasi 88 itu perbankan kita menjadi flourishing dan pada akhirnya itu potensi pertumbuhan ekonomi bisa lumayan signifikan. Nah mudah-mudahan dengan meningkatnya harga emas sekarang itu juga merupakan salah satu environment atau ekosistem yang kita harapkan untuk kemudian melihat masa depan dari Bullion Bank ini sehingga pada akhirnya emas yang naik itu harganya itu kemudian juga bisa berputar di sektor real dengan perantaraan Bullion Bank. Nah, apa saja hal-hal ke depan yang perlu kita waspadai? Ya, dengar-dengar Bu Sri Mulyani juga ini memang sudah isu yang selalu berputar ya. Bu Sri Mulyani mungkin akan digantikan, tapi kita tidak tahu kapan. Calon terkuatnya sampai sementara ini masih Budi Gunawan Sadikin ya. Jadi tadi pagi saya juga berbincang dengan salah satu lingkar satu istana dan sepertinya dia juga cukup cukup setuju dengan pandangan saya bahwa kalaupun Bu Sri Mulyani digantikan, figur yang paling bisa menggantikan adalah Budi Gunawan Sadikin karena tour of duty-nya memang sudah lengkap. Yang lain yang juga jadi heads up adalah ada kemungkinan Pak Peri juga akan berakhir masa jabatannya dan kemudian akan digantikan dengan beberapa figur. Nah, beberapa figur yang menarik di sini adalah ketika Bu Sri Mulyani lengser mungkin bisa jadi Gubernur BI dan ini sudah ada presiden sebelumnya ya. Pak Darmin Nasution itu dari Bank Indonesia ke Kementerian Perekonomian. Kemudian Pak Agus Martowardoyo dari Kementerian Keuangan pergi ke Bank Indonesia. Jadi sudah ada memang perpindahan-perpindahan itu di masa lalu sehingga ini suatu hal yang sebenarnya bukannya tidak ada presidennya. Kemudian yang juga menarik mungkin saja Pak Mulyaman Hadad juga bisa masuk ke sini sebagai salah satu kandidat. Tapi menurut saya kandidat lain yang juga tidak kalah kuatnya adalah Bu Desri Damayanti yaitu Deputi Gubernur Senior yang sekarang. Nah,
Oke, sekarang dari 200 hari itu apa saja yang sudah tercapai? Ternyata sudah lumayan banyak nih yang sudah kami contreng tuh. Jadi ada minimum wage, MBG dan seterusnya. Jadi kalau dilihat-lihat sebenarnya banyak juga tuh yang udah dilakukan ya. Meskipun kelihatannya ada beberapa hal yang juga agak sluggish ya. Terus apa tantangan ekonomi kita ke depan? Tantangan ekonomi kita ke depan berdasarkan pengumuman BPS yang terakhir adalah tentunya di sini kita bicara mengenai investasi. Investasi ini menjadi sangat krusial karena kalau kita lihat dari performa GDP yang kemarin, gross fixed capital formation kita cuma tumbuh 2%-an. Nah, kalau kita lihat dari sisi rupiahnya ini cuma 979 triliun rupiah. Dan ini 979 triliun rupiah itu kalau kita tarik garis sampai tahun 2023 itu below average. Average-nya adalah 981 triliun rupiah di mana yang paling tinggi itu gross fixed capital formation adalah di kuartal keempat tahun 2024. Nah, yang juga menarik di sini adalah kalau kita membedahnya berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan dari sektor industri atau manufaktur itu cuma tumbuh 4,55%. Sementara pertumbuhan ekonomi kita 4,87%, artinya di bawah. Nah, ini menjadi menarik karena ketika sektor manufaktur itu tumbuh lambat, maka juga akan memicu arus deindustrialisasi yang mana pada akhirnya akan memicu tekanan-tekanan. Yang mana kalau kita bicara tekanan itu kita juga bicara salah satunya layoff atau PHK. Nah, yang menarik juga adalah berdasarkan lapangan usaha kemarin memang kalau berdasarkan pengumuman BPS sektor pertanian itu tumbuh 10%. Tetapi ternyata itu tidak mampu untuk menarik pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%. Jadi apa artinya ini? Artinya pertama pertumbuhan sektor pertanian itu kalau kita lihat 10% memang berasal dari low base effect. Tahun lalu ya di kuartal yang sama itu sektor pertanian kita memang agak tertekan karena ada efek El Nino sehingga ada efek low base-nya itu. Jadi kita melihatnya ketinggian 10% itu adalah ya karena low base effect. Yang kedua, pelajarannya adalah ternyata ketika sektor pertanian tumbuh 10% dan dia tidak menyumbang secara signifikan secara perekonomian karena memang mayoritas berasal kok dari komoditas. Maka ini tidak bisa kita harapkan di jangka menengah panjang. Harus ada value added-nya. Tidak hanya mentah-mentah ya kita produksi tapi juga ada value added-nya. Makanya keberadaan dari sektor manufaktur menjadi sangat krusial. Ketika dia cuma tumbuh 4,55%, kalau ini bisa di-push lagi minimal bisa tumbuh 4,8 atau 4,9%, ya mudah-mudahan perekonomian kita bisa tumbuh ya minimal 5%. Tapi itu easier said than done karena kita ada pertama tekanan global, yang kedua ya memang ini adalah masalah fondasi ekonomi yang butuh solusi jangka menengah dan panjang. Nah, apa yang membuat industri kita terpuruk? Sebenarnya ada banyak hal ya. Among other things, ini juga kita bisa melihat bagaimana iklim investasi kita di dalam negeri ini tidak terlalu baik. Jadi kalau kita bicara performa dari industri, apa sih yang membuat industri kita seakan tergopoh-gopoh? Kalau kita lihat kontribusi sektor manufaktur terhadap GDP sekarang tinggal 19%. Padahal di tahun 2000-an awal itu 26-25%. Jadi kita mengalami deindustrialisasi yang cukup signifikan selama beberapa tahun terakhir. Nah, apa penyebab deindustrialisasi itu? Salah satunya adalah dari sisi ongkos produksi. Ongkos produksi dari industri kita sepertinya terlalu mahal. Kenapa? Karena upahnya dari pekerja itu ternyata tidak matching dengan produktivitasnya. Upahnya ketinggian dibandingkan dengan performa dari tenaga kerja sehingga ongkos produksinya menjadi relatif lebih mahal. Nah, tapi itu sudah banyak diulas ya. Tapi saya akan mengulas lebih spesifik lagi ini yang menjadi hot topic beberapa minggu atau beberapa bulan terakhir, yaitu tentang keberadaan ormas. Kita lihat bagaimana contoh-contoh anekdotal ormas-ormas malakin industri-industri. Orang mau masuk
itu sudah dipalak oleh ormas-ormas. Ternyata memang kalau kita lihat dari tahun 2019 sampai tahun 2024 itu terjadi kenaikan 317% dari ormas. Sekarang jumlah ormasnya 554.000. Padahal kalau kita lihat nih ya, 554.000. Jumlah militer kita berapa? Military personel, TNI AD, TNI lah, TNI AD, AU, terus AL itu dijumlahin semuanya, itu cuma 400.000. Ya, bahkan di plot di satu ormas satu aja nggak cukup. Kalau ditambah polisi masih mending lah 800.000. Tapi itu juga kan kalau kita lihatnya ya jumlah ormasnya 500.000. Anggota ormasnya berapa banyak? Nah sebagai perbandingan ini Banser, ini salah satu basis paramiliternya NU itu 8 juta. Jadi kita ini sebenarnya bukan apa ya, kalau mau bicara militer ya kita bukan negara militer, negara paramiliter. Jadi no wonder ormas-ormas ini ramai berkeliaran ke industri-industri, malak-malakin industri. Kalau kita lihat ya jumlah ormas terbanyak itu ada di daerah-daerah industri nih. Jawa Timur, Jawa Barat, kemarin kan siapa tuh? Grip Jaya nantangin Gubernur Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat harus peduli sama ormas di Jawa Barat sebelum peduli kepada rakyatnya. Itu kan ini ya suatu hal yang nantangin banget. Nah kalau kita lihat memang ini di mana ada gula itu ada semut, di mana ada basis industri itu ada ormasnya. Karena kalau kita lihat Jawa Barat, Jawa Timur, ini Jawa Tengah, Jakarta, Banten ini adalah daerah-daerah industri. Nah keberadaan ormas itu adalah untuk morotin industri di situ. Nah ini kan suatu hal yang harus kita tertibkan nih. Jadi jangan sampai ormas itu menguasai atau menjadi hambatan investasi kita di masa depan. Apalagi tadi kita juga bicara layoff ya untuk industri kita. Year to date sudah ada 24.000 layoff. Kalau kita lihat dari tahun 2024 itu totalnya kurang lebih sampai data terakhir sudah 96.000 layoff. Dan tantangan yang lain adalah kalau kita lihat di sini berdasarkan definisi dari World Bank, jumlah orang miskin di Indonesia 60% berdasarkan klasifikasi dari World Bank. Meskipun tentu BPS punya klasifikasi sendiri. Tapi kalau kita bicara mengenai cross country comparison di sini, ya Indonesia termasuk adalah yang paling tinggi ya dibandingkan dengan beberapa negara yang lain. Nah kalau kita lihat, kita coba bedah lah. Kelas menengah kita itu jumlahnya 47,9 juta orang. Sebenarnya ini drop dari 2019 yang jumlahnya 57,3 juta orang. Jadi kurang lebih turun 9 juta orang kelas menengah kita. Apa yang disebut kelas menengah? Kelas menengah adalah kelompok pengeluaran antara 2,2 juta sampai 9,9 juta. Itu yang disebut sebagai kelas menengah. Nah ketika mereka drop kemana? Drop ke bawah yang disebut sebagai menuju kelas menengah atau aspiring middle class. Jumlahnya 138 juta orang. Dan itu kelompok pengeluaran antara 800.000 sampai 2,2 juta rupiah per bulan. Nah kalau kita melihat dengan angka World Bank ini, yang 138 juta orang itu juga bisa dikategorikan sebagai ya orang yang miskin. 138 juta orang itu adalah wilayah kerentanan sosial sebenarnya. Dan kalau kita lihat juga dari sisi itu, jumlah tabungan masyarakat 98,8% data LPS, 98,8% jumlah tabungan masyarakat dominasinya adalah yang di bawah 100 juta rupiah. Nah dari yang di bawah 100 juta rupiah itu on average jumlah tabungannya adalah 1,7 juta rupiah. Itu drop dari posisinya 2019 yang 3 juta rupiah. Makanya sekarang kita lihat banyak masyarakat Indonesia yang makan tabungan. Duitnya kemana? Nah, ada pinjol, kemudian ada online gambling. Data terbaru dari PPATK yang beredar di pinjol itu 1.200 triliun rupiah.
Bahkan kalau kita bandingkan coba ya dengan BPJSTK, dana kelolaan cuma 800 triliun rupiah. Jadi kalau kita lihat di sini, maka banyak yang kesedot di online gambling. Dan mayoritas adalah kelas menengah. Nah makanya ini kita menamakannya sebagai erosion in the middle class income. Ini yang data yang tadi saya sampaikan, jumlah tabungan masyarakat on average per Februari 2025 sekarang kalau ngelihat saldonya itu tinggal 1,8 juta rupiah. Makanya Bapak Ibu sekalian yang mungkin bisnisnya ada di sektor retail, ya kemarin saya ketemu dengan Pak Roy Mende, Aprindo juga bicara hal yang sama. Jualan agak susah sekarang terutama di retail sectors. Kenapa? Ya karena memang daya belinya melemah. Nah ini bisa dilihat dari data jumlah tabungan ini. Dan no wonder pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama tahun 2025 itu cuma tumbuh 4,87%. Padahal di kuartal pertama ini ada lebaran. Nah ini jadi heads up ya, waspadalah. Pemerintah harus benar-benar ngegas nih di kuartal kedua dan kuartal ketiga. Ini juga ada beberapa data yang menarik juga, terutama bagaimana car sales itu turun, drop. Tapi dropnya kemana nih? Dia larinya ke used car. Dia larinya ke penjualan motor beroda dua. Nah jadi ada down trading di sini. Bagaimana prospek ekonomi kita ke depan? Nah terutama dengan adanya tarif Trump ini ada potensi ekonomi yang berkurang. Jadi dari sisi proyeksi dari Bank Dunia dan juga IMF, pertumbuhan ekonomi dunia rata-rata turun dari 3% menjadi 2,5 atau 2,6%. Nah pertumbuhan ekonomi Indonesia itu diprediksi menurut IMF dan World Bank itu turun dari sebelumnya proyeksinya 5,1% menjadi 4,7 atau 4,8% di tahun ini. Dan proyeksi kami dari Samuel Sekuritas Indonesia juga melihat bahwa sepertinya kita tidak bisa tumbuh 5%, ini agak sulit, mungkin cuma 4,8%. Tapi setidak-tidaknya dengan angka seperti itu juga ini masih merupakan salah satu yang tertinggi ya, di tahun 2025 kalau kita membandingkannya antar negara. Nah, ada beberapa hal yang mungkin juga menarik yang di tengah ada tekanan-tekanan kita juga bisa melihat ada peluang-peluang. Jadi ada beberapa sektor yang kami petakan di sini yang kami indikasikan sebagai sektor yang thriving, ada poultry, consumer, retail, CPO. Nah, ini adalah ya sektor-sektor yang sifatnya defensif lah ya, bisa kemudian dikoleksi. Yang emerging ada banking, telco, tower, healthcare. Declining itu mungkin di teknologi, semen, infrastructure. Yang agak marginalized mungkin otomotif, property, media, retail, non-food, coal, metal mining, oil, gas, and renewables. Oke, itu dan ini adalah tim riset kami. Saya sendiri Fitra Faisal Astiadi, Senior Chief Economist. Dan kita juga ada tim riset, ada dari Equity Research dan juga ada dari Fixed Income. Dengan Managing Directornya Pak Harry Su. Dan sedikit pesanan sponsor bahwa kita juga punya di grup kita juga ada Samuel Crypto Indonesia. Ya, kalau tertarik untuk beli kripto, untuk trading kripto bisa berkunjung ke Samuel Crypto Indonesia. Ada Phoenix, itu platformnya. Terima kasih, itu saja dari saya Fitra Faisal Astiadi, sampai ketemu di acara-acara berikutnya. Selamat menikmati makan malam Bapak Ibu. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum dan salam sejahtera.